Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya ibu-ibu ya, kita di modul 4 sesi 12 penelantaran eksploitasi terhadap anak. Sebelum kita mulai, yang kemarin Bu kita belajar di modul 3. Gimana Bu? Jelas nggak? Udah dipraktekin belum di rumah tentang pengelola keuangan keluarga? Insyaallah. Kebutuhan dan keinginan ya Bu. Ya. Baik, sekarang kita lanjut ke penelantaran dan eksploitasi anak. Ibu-ibu paham nggak Bu tentang penelantaran anak yang dimaksud itu apa Bu? Belum. Diurusin. Taunya Kerja apa begitu Bu? doang. Tentang Pendidikannya juga penelantaran nggak anak. diarahkan. Nggak disekolahin. Orang sekolah jadi Dibiarkan aja. Biarkan aja. Yang dimaksud dengan penelantaran anak ini ya Bu, anak-anaknya itu nggak diurusin ya, atau hak-hak dasarnya itu tidak dipenuhi Bu, seperti hak kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan, terutama pendidikan. Jadi pendidikannya itu tidak terpenuhi haknya oleh orang tua. Nah, di sini kita akan mempelajari apa saja sih faktor-faktor penelantaran anak ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu apa aja sih kalau pandangan Ibu nih, sekitaran Ibu ada anak yang terlantar, sekolahnya nggak diperhatikan gitu kan, ibunya juga mungkin sibuk sosialita kemana-kemana, arisan, tapi anaknya nggak diurusin gitu. Ada nggak Bu pengalaman tetangganya yang kayak gitu? Yang ibunya nyari duit. Ya si ibu betul. nyari duit. Ya, tapi Anaknya ternyata pendidikannya kurang Ada, Bu. diperhatikan. keadaan susah. Ada. Keadaan susah. Kalau keadaan susah kan Anakku belum memang sudah dari ekonominya susah, tapi seharusnya Kan tetap udah di sekolahin udah ini. ya tetap Cuma yang sandang pangannya tetap ibarat harus kata, dipenuhin ya. kurang merhatiin banget gitu maksudnya yang dimaksud ditelantarin ya. Betul. Iya, kalau kita walaupun nyari duit tapi sama anak kita masih kita arahkan untuk sekolah ya, cari tambahan ilmu lain misalkan ngaji gitu kan, itu namanya masih, walaupun kita sibuk kerja kan masih mengarahkan gitu. Yang dikata menelantarkan anak ini banget kan masih yang udah sebodoh banget kan gitu ya. Betul. Jadi memang kita kewajiban orang tua tetap harus memperhatikan anak ya Bu. Sesibuk apapun orang tua kita mencari nafkah, bekerja, membantu keuangan keluarga, tetapi kita harus tetap Fokus memperhatikan untuk, anak, sekolahnya, makannya, kebutuhan gizinya. Karena efeknya apa Bu kalau kita menelantarkan anak, apa Bu efeknya jadinya? ya pokoknya bisa jadi anak itu belok dari apa yang kita inginkan. gitu. Jadi kalau kita menelantarkan anak itu Bu, efek sampingnya ke depannya banyak ya Bu. Jadinya anak itu kan jadi kurang pendidikan, jadi anak yang ya bisa bandel, bisa nakal juga karena anak yang kurang perhatian orang tua gitu. Belum lagi kalau kebutuhan dasarnya seperti makan, kebutuhan gizinya tidak dipenuhi, itu akan berpengaruh pertumbuhan anak juga. Anaknya bisa jadi mudah sakit, pertumbuhan berat badannya, tingginya juga jadi tidak sesuai dengan umurnya gitu ya Bu ya. Nih Ibu anaknya gimana di rumah nih? Udah makan belum? Ditinggal pertemuan gini Bu, Udah udah balik dimasakin? ya. Udah Sarapan dimasakin udah. belum? Makan siang udah, sarapan udah. Tapi anak saya nggak ada makan siang, ada makan nasi. Ya. Oh gitu. Siang nggak bisa dimakan soalnya. Makanya nasi ya Ibu bisa aja nih Ibu. Oke. Baik, kalau gitu sekarang kita masuk ke contoh-contoh penelantaran. Gimana sih Bu contoh penelantaran itu gimana Bu? Kira-kira contoh penelantaran anaknya Anaknya bebas Ditinggal. main, ya, bebas Ya. main tanpa tujuan. tuh, terus apa lagi Bu? Kurang Coba perhatiannya, nggak diperhatiin. Tidak disekolahin. terus yang lain ya. Terus apa lagi Bu contohnya penelantaran anak? Apalagi ya? Apalagi kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi ya, seperti sandang, pangan, pakaian juga yang layak ya Bu diberikan. Jangan bajunya udah bolong sana bolong sini. Masih dipakai aja. Ya betul. Tapi yang enak adem itu. Adem ya. Segala rasanya juga mau. Kalau misalkan ini mah Kalau mau pakai yang bolong-bolong dulu enak. emak kita
kita mama anak kita mamanya. Baik. Itu cara mencegahnya gimana sih Bu biar anak nggak terlantar Bu? Caranya gimana Bu? Kalau Ibu sendiri pengalamannya gimana? Sebisa mungkin gimana Bu anaknya? Terutama dari- kita kasih nasihat pertama biar Dirangkul, didekati. ya maksudnya kita kasih nasihat Diarahkan. supaya jangan salah jalan deh kalau begini, istilah kata gitu. Ya, jadi kita sebagai orang tua sebisa mungkin ya Bu, kita bangun dari pagi, dari subuh, kita masak apa yang ada ya Bu, kita perhatikan makanannya, kemudian juga Apa sekolahnya, yang dia suka. kita menjalin komunikasi yang baik dengan gurunya, kita perhatikan apakah benar kehadirannya, karena kan ada anak yang dari rumah berangkat sekolah tapi ternyata nggak sampai ke sekolah. Iya. Kita pastikan itu, jadi ibu harus menjalin komunikasi yang baik dengan gurunya gitu ya Bu. Iya. Baik. Nah terus sekarang kita masuk ke pengertian eksploitasi anak ya Bu. Paham nggak Bu dengan eksploitasi anak? Siapa yang tahu? Nah eksploitasi anak itu jadi anak yang masih di bawah umur itu Kita ibu suruh sudah nyari nafkah. betul ibu. Jadi banyak kan Suruh sekarang anak bekerja. yang betul yang masih di bawah umur, masih bersekolah, usia sekolah sudah disuruh mencari uang. Gitu. Ada nggak ibu contoh tetangganya Bu? Banyak. Banyak ya. Jadi memang sekarang ini banyak yang seperti itu Bu. Anak karena kekurangan ekonomi, anaknya disuruh bantu untuk orang tua. jualan koran di pinggir jalan, disuruh Kalau saya mengamen. mah emang jadi emang bapaknya yang ngajak, jadi dia nggak mau berdua sama bapaknya. Begitu, ambil tongkatannya Emang, ya. emang orang tuanya berarti yang ngajak. Gitu. Iya. Iya. Itu yang dikata mengekspor Iya, itu udah banyak udah langsung. sekarang, betul. Iya, yang itu ya. Jadi Jalan-jalan. betul. Jadi efeknya tuh nanti anaknya itu jadinya justru malah Males sekolah. betul, malah Karena merasa sekolah, udah putus punya sekolah. uang. Ya. Kalau anaknya cacat dimanfaatin gimana? Nah, iya itu namanya eksploitasi Iya. anak juga. Anak cacat dimanfaatin biar orang Suruh menjadi minta-minta. kasihan. Iya, itu ada. Betul, iya. Jadi itu nggak boleh ya Bu ya. Kalau udah seperti itu jangan sampai ada, kalau apalagi kalau di situ maksudnya kan disabilitas ya. Iya. Itu nggak bisa dimanfaatin seperti itu kan, kasihan ya. Tapi kadang banyak di pinggir jalan juga yang seperti Iya. itu ya. Ada bosnya Jalan cuma. digendong-gendong. Betul. Makanya jadi ibu jangan sampai walaupun kita kekurangan kesusahan ekonomi, jangan sampai anak jadi korban eksploitasi ya Bu. Karena kasihan ya, kecuali mungkin dari anaknya ada keinginan mau berjualan sambil sekolah ya boleh. Ya, itu mah namanya Tapi keinginan dari ya anak. jangan sampai mengganggu sekolahnya. Sekolahnya. Gitu ya. Kadang kan ada juga orang tua ngeliat anaknya cantik ya, punya anak gadis. Ya kayak Bu Lia tuh anaknya kan cantik tuh ya. Tiba-tiba disuruh, ayo Bu, Dek, Ibu banyak utang nih, nikah sama yang orang kaya. Nah, Cari jalan nggak pintas. usah anaknya, ibunya dulu. Gitu ya. Nggak boleh ya Bu, jangan ya Bu. Aduh, jangan Bu, itu Kita namanya pokoknya masuk nunggu ibunya eksploitasi aja anak dulu. Bu. Ibunya dulu ya. Nah, Kan ada Bu yang sekarang yang kayak gitu kan. Iya banyak. Banyak kan, ibunya banyak utang, punya anak cantik gitu kan. Ya udah deh, udah. penting udah dapat Jangan ya duit Bu gede. ya. Betul, kita harus benar-benar jaga anak kita. Sekarang gimana sih cara mencegahnya Bu biar eksploitasi anak itu nggak terjadi? Gimana ya caranya? Ya, selatannya dari orang tua juga, semuanya Nah dari ini dari ibu-ibunya nih ya, Keluarga kayak dulu. Bu Lia punya anak gadis. Tapi harusnya sih ya semua orang tua punya rasa sayang sama anak ya. Iya, Pasti pengennya yang terbaik buat anak ya. Kita sebisa mungkin kita Iyalah. jaga anak kita perhatikan anak kita, jangan sampai dia sudah merasa nyaman, merasa enak bisa nyari uang sendiri, punya uang jadi malas bersekolah. Jadi sementara kan yang utama itu sekolah ya Bu. iya. Oke. Berarti sekolahnya gratis. Sekolahnya negeri ya, gratis. Aduh, Yang swasta juga dapat bantuan. Bu Eni nih Yang swasta yang harus dapat bikin bantuan. nasi kuning nih Bu Eni. Dapat KJP, dapat Doain aja. KJP. Nah, Iya, baik Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan nggak Bu mengenai penelantaran anak dari eksploitasi? Jelas ya Bu ya. Baik. kita orang tua jangan sampai mengeksploitasi. Eksploitasi anak ya sampai Kayak begitu. gitu tuh. Ya. Saya lulusan dari S1. Baik Ibu,